Kalau kalian sedang mencari TWS dengan budget di bawah 200.000, pengen punya kualitas yang oke banget buat berbagai macam kebutuhan multimedia, kalian wajib banget nonton video ini karena TWS yang akan gue bahas kali ini mungkin aja cocok untuk kebutuhan kalian. Ini adalah Soundtek S18. Harga TWS ini masih sangat affordable karena dia dijual hanya di 190 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya pun udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi, nggak usah pakai lama-lama, gue akan bahas apa aja yang menarik dari Soundtek S18 ini, karena untuk kadiknya S16 itu udah sempet gue bahas di sini, dan juga dia salah satu TWS favorit gue untuk harga di bawah 200.000, yang S18 ini sudah menawarkan beberapa fitur pembaharuan dan juga sound quality yang berbeda dibandingkan adiknya S16. Jadi, kita start aja videonya. Gue akan mulai langsung dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat dari sisi desain, S18 ini menawarkan desain yang lebih fresh ya, berbeda dibandingkan adiknya, dan gue suka dengan desain S18 ini. Desainnya cukup simpel, terlihat minimalis, ada lambang Soundtek di bagian depannya, dan yang gue cukup suka karena dia berbeda adalah dari sisi tutupnya yang dikasih warna transparan seperti ini. Dengan desain tutup semi-transparan seperti ini, kalian tetap bisa melihat ketika status earbudnya ini sedang nge-charge, maupun LED di bagian case-nya ini juga akan nyala dan akan bisa terlihat untuk kalau kalian lagi nge-charge di case-nya ini ya, udah full atau belum gitu. Gue suka overall dengan desain dari S18 ini. Kemudian untuk size-nya pun di sini terbilang compact ya. Dia termasuk ukuran TWS yang kecil yang enak banget buat kalian kantongin, dan gue suka juga dari sisi size-nya. Kemudian untuk build quality-nya terbilang bagus, material plastiknya terlihat cukup kokoh untuk harga yang ditawarkan. Gue nggak ada masalah sama sekali dari sisi build quality-nya. Charging port udah menggunakan USB Type-C dan diklaim udah support fast charging. Ketika kita buka tutup engselnya, kalian akan langsung bisa melihat desain dari earbudnya sendiri yang modelnya kayak kapsul gitu. Kemudian untuk kenyamanannya sendiri, gue ngerasa fittingnya ini berasa nyaman ketika gue gunakan berjam-jam. Dan yang di sini sedikit unik juga dari sisi ear tip-nya ya. Yang desain ear tip-nya ini modelnya agak sedikit pipih dan melebar gitu. Yang kalau buat gue sendiri, ear tip-nya ini harus naik satu size dibandingkan size yang biasa gue gunakan. Jadi misalkan gue biasa menggunakan size M, di Soundtek S18 ini gue harus menggunakan size L. Kemudian di sini juga pasti udah menggunakan touch sensor yang tinggal kalian pencet aja bagian kiri dan kanannya untuk mengakses berbagai komen, mulai dari next or previous lagu, play pause, dan juga terdapat fitur low latency mode atau gaming mode yang diklaim sama Soundtek bisa mencapai 60 millisecond. Dan untuk mengaktifkan gaming mode-nya, kalian tinggal lakukan triple tap aja ya. Dan nanti dia akan ada voice prompt-nya yang menandakan gaming mode-nya itu aktif ataupun non-aktif. Kemudian fitur-fitur sendiri di sini juga terbilang sudah diperbaharui dibandingkan generasi sebelumnya ya. Selain low latency mode tersebut, juga di sini dari Bluetooth versionnya sudah diupdate menjadi Bluetooth versi terbaru. Dalam 2 minggu belakangan, gue nggak merasakan adanya koneksi yang putus-putus ataupun suara yang mengganggu dari sisi konektivitasnya, dan juga untuk latensinya terbilang sangat proper untuk berbagai macam kebutuhan. Untuk gue sendiri, ketika gue pakai untuk sekedar nonton YouTube, nonton Netflix, dan juga untuk memenuhi kebutuhan seperti mendengarkan lagu atau main game-game casual seperti Mobile Legends, gue hampir tidak pernah menyalakan low latency mode atau gaming mode-nya, dan semuanya bisa gue pakai dengan lancar, dialognya berjalan enak, nggak ada hal yang mengganggu sehingga gue harus menaktifkan low latency mode-nya. Gue hanya mengaktifkan low latency mode ketika gue pakai untuk game-game yang lebih membutuhkan low latency mode seperti COD Mobile atau PUBG, dan dengan gue mengaktifkan low latency mode tersebut, gue merasa latensinya lebih baik dibandingkan gue tidak mengaktifkan low latency mode. Tapi memang ini bukan tipikal TWS yang sebaik seperti TWS-TWS gaming di luar sana, tapi untuk harga di bawah 200.000, low latency mode-nya tetap akan sangat proper ketika kalian pakai event untuk game-game kompetitif seperti itu. Dan juga untuk Soundtek S18 ini diklaim mempunyai kualitas mikrofon yang udah lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya untuk kualitas built-in microphone Soundtek S18. Jadi kalian bisa langsung menilai aja mengenai kualitas built-in microphone-nya yang diklaim Soundtek sudah lebih baik secara kualitas dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalian bisa menilai sendiri mengenai kualitas mikrofonnya kira-kira proper atau enggak untuk kalian pakai buat telepon ataupun untuk sekedar main game gitu. Jadi segini aja ya untuk testing dari built-in microphone Soundtek. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya.
Oke, selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya seperti IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 yang berarti TWS ini bisa kalian pakai untuk olahraga, aman terkena keringat atau cipratan air. Kemudian selanjutnya untuk baterai life-nya sendiri dia diklaim untuk earbudnya bisa bertahan hingga 7,5 jam dan untuk talk time-nya bisa bertahan hingga 5,5 jam. Kemudian total blade time bersama case-nya ini bisa bertahan hingga 23 jam. Jadi itu aja kalau kita bahas soal fiturnya. Overall dibandingkan S16 dia udah ada beberapa pembaharuan seperti Bluetooth versionnya dan juga low latency mode. Kemudian suara mikrofon yang diklaim lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi gimana dengan kualitas suara dari S18 sendiri? Jadi untuk kualitas suara ini ketika gue cobain untuk S18 ini dia bisa menghasilkan suara yang menurut gue karakternya lebih ke arah V-shape. Tuningan V-shape ini tuningan yang mayoritas orang tuh pasti bakal suka ya karena ini bisa menghasilkan treble yang cukup jernih dan juga bass yang besar. Untuk treble sendiri, dia memang bukan tipikal treble yang extend, dia pasti akan berasa roll off, tapi roll off di sini tuh jauh dari kata dark ya. Jadi untuk tipikal tuningan treble di sini gue malah suka karena dia bisa menghasilkan treble yang smooth, nyaman banget buat gue pakai berjam-jam, nggak berasa tajam atau ear piercing, tapi dia masih menghasilkan treble yang detail dan cukup natural untuk kualitas treble-nya. Kemudian untuk sisi vokalnya dia berasa agak sedikit mundur, positifnya adalah dia masih menghasilkan vokal yang natural, dibandingkan beberapa TWS budget di luar sana yang biasanya suara vokalnya agak sedikit cempreng ataupun suara vokalnya tuh akan berasa dark banget, akan warm banget dan bass banget. Tapi untuk soundtrack S18 ini berasanya tuh enak dan natural aja gitu, tapi memang dia agak sedikit tertutup area bassnya. Dan ketika kita ngomongin sisi bassnya, kalau kalian bass head, kalian akan cocok dengan soundtrack S18 ini. Memang bassnya tipikal yang besar, yang boomy, yang ketika kalian pakai buat main game-game FPS gitu, kalau kalian dengerin suara ledakan bomnya, itu tuh berasa dentumannya tuh enak dan fun banget ya. Begitupun gue rasakan ketika gue pakai buat denger-denger lagu seperti lagu R&B, atau bahkan lagu-lagu pop aja gue ngerasa bass di sini tuh udah sangat menghibur. Dan gue ngerasa tipikal bass yang booming seperti ini tuh enak buat menjangkau. Untuk sub bass-nya masih berasa. Untuk mid bass-nya pun terbilang cukup terkontrol untuk suara tipikal yang bass-nya agak di-boost seperti soundtrack S18 ini. Overall, gue ngerasa soundtrack S18 ini enak banget untuk berbagai macam kebutuhan multimedia dari sisi sound quality-nya. Ketika kita lihat dari sisi teknikalitasnya, karena ini sebuah stereo TWS, pastinya kalian akan bisa merasakan perpindahan left right-nya, itu tuh separasinya berasa banget. Untuk soundstage-nya sendiri memang dia bukan tipikal soundstage yang luas, tapi lebih ke soundstage yang cukup intimate, tapi overall gue nggak ada masalah sama sekali dari sisi teknikalitasnya. Kemudian untuk loudness sendiri, dia sangat cukup ya. Untuk kebutuhan gue sendiri, gue hampir jarang menggunakan di volume 100% dan rata-rata mungkin di sekitar 60-80% udah cukup banget dari sisi loudness-nya. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue soundtrack S18 ini adalah salah satu pilihan TWS yang menarik banget kalau kalian punya budget di bawah 200.000. Dan selama 2 minggu gue menggunakan soundtrack S18 ini, gue rasa ini udah cukup banget ya buat mengcover berbagai macam kebutuhan gue. Baik dari mendengarkan lagu dan juga gue pakai buat nonton film, bahkan gue pakai buat main game. Ini tuh berasa nyaman dan enak aja gitu, even dengan harga yang masih affordable tersebut. Kalau ditanya kekurangan, gue rasa nggak ada kekurangan yang bisa gue share ke kalian ya. Terkecuali mungkin secara subjektif gue ngerasa ketika gue pengen mengambil earbudnya ini, kadang agak sedikit licin aja sehingga agak sedikit susah buat gue mengambil earbudnya ini ketika awal gue menggunakan. Tapi selebihnya gue ngerasa ini adalah TWS yang akan gue rekomendasikan ke kalian. Kalau kalian punya budget di bawah 200.000 buat all around TWS, ini udah berasa enak. Jadi itu aja ya yang bisa gue share dari soundtrack S18 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, tinggal kalian cek aja untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.